Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, NIM 20210101024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama yaitu pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata jujur adalah dusta dalam bahasa Arab, yaitu al-kadzibu. Secara istilah, jujur bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Selanjutnya, dalil tentang jujur terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalil tentang jujur yang kedua terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pembagian sifat jujur terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang dapat diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Selanjutnya, kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakannya demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Pesan-pesan mulia. Yang pertama, naik anak unta. Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepadanya Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu heran seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah unta hanya melahirkan anak unta?" Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa? Pesan-pesan mulia yang kedua, seorang nenek-nenek mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya wanita tua tidak akan masuk ke dalam surga." Maka perempuan tua itu berpaling dan menangis. Rasulullah kemudian bersabda, "Beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan." Terdapat dalam surat Al-Waqiah ayat 35-36. Menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, seperti berikut. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan sejujur-jujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.